Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Sinau Tani ya. Pagi ini kegiatan membersihkan bedengan atau galengan ya. Sebelum video dilanjut, semoga dulur-dulur tani semua selalu diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah ya. Membersihkan galengan atau bedengan di lahan kita itu sebetulnya sangat penting juga ya, untuk menghindari hama-hama seperti hama tikus dan juga hama-hama yang lainnya ya. Biasanya tikus itu senang membuat sarang di bedengan atau galengan-galengan yang rimbun rumput-rumputnya, yaitu dia sangat suka ya. Biasanya saya membersihkan rumput di galengan atau bedengan ini menggunakan herbisida ya. Tapi pagi ini saya membersihkan menggunakan sabit saja ya. Karena menggunakan cara seperti ini selain hemat biaya juga badan akan sehat juga ya, karena berkeringat. Sebelum berbunga biasanya rumput di galengan atau bedengan ini sudah saya basmi ya. Kali ini rumputnya sudah berbunga tapi masih muda ya, belum tua ya. Selain untuk mencegah berkembang biaknya rumput ya, kalau sudah berbunga dan bunganya rontok itu dia akan mudah berkembang biak. Juga untuk membersihkan bedengan ini agar kalau kita lewat itu tidak takut ada ular atau hewan-hewan lainnya ya. Biasanya rumput yang tumbuh di bedengan ini yang paling bandel adalah rumput jenis grinting ya. Rumput jenis grinting ini kalau tidak dispray dengan herbisida atau racun rumput itu biasanya dia masih mudah tumbuh ya. Karena hidupnya itu dia dari batangnya ya. Kalau batangnya masih ada dan akarnya masih itu, dia akan tetap tumbuh terus ya. Nah, sedangkan kalau di spray pakai herbisida itu dia akan kering dan mati sampai akarnya ya. Itu menurut sepengetahuan saya. Dan ini adalah rumput jenis tuton kalau di tempat saya ya. Rumput ini berkembang biak melalui bijinya ya, karena dia berbunga. Biasanya kalau sudah kering itu dia akan terjatuh dan terbawa air, terus dia akan berkembang biak di mana air itu membawa ya. Beda lagi dengan perkembangbiakan rumput glinting ini ya. Semakin kita biarkan atau kita basmi, dia akan
menjalar ya, berkembang biaknya itu melalui batang ya. Apalagi kalau musim hujan seperti ini ya, galengan atau bedengannya itu basah terus, jadi berkembang biaknya itu sangat cepat ya. Selain rumput gelinting, ini juga ada rumput jenis cakaran ya. Dia berkembang biak itu melalui biji, dan batangnya ini kalau sudah ada di tanah itu dia akan cepat mengakar ya, atau cepat, setiap batang itu ada ros-rosannya, itu dia akan tumbuh menjalar ya. Dan bunganya ini pun cukup banyak juga, sebab itu dia berkembangnya itu sangat cepat ya, karena bunganya itu cukup banyak juga dan sangat kecil-kecil ya, sehingga kalau sudah tua dan jatuh itu dia akan berkembang biak melalui air ya. Dia terbawa air dan tersebar di lahan kita, jadinya dia tumbuh mengikuti kemana air itu membawanya ya. Selain rumput cakaran, ini juga ada rumput krokot ya. Rumput ini berkembang biaknya juga melalui bijinya ya. Tapi rumput krokot ini sangat mudah untuk cara pembasmiannya ya, karena dia kalau kena herbisida mudah layu ya. Tapi rumput jenis ini jarang sekali tumbuh di lahan sawah ya, biasanya hanya ada di bedengan-bedengan atau galengan-galengan saja. Dan ini jenis rumput lulangan ya. Rumput jenis ini pun berkembang biaknya dia melalui biji ya. Setelah kering bijinya itu berhamburan dan mengikuti kemana di bawah air. Tapi jenis rumput ini sangat jarang ya kalau di lahan sawah. Biasanya itu hanya di bedengan, dan sering juga ada di jalan-jalan itu ya, dia hidupnya itu. Dan daya tahan hidupnya itu dia kuat itu kalau rumput lulangan, walaupun di tempat yang tandus itu dia bisa tumbuh ya. Sebenarnya rumput jenis apa saja itu bisa untuk membuat pupuk organik ya, tapi kapasitasnya itu harus betul-betul banyak ya. Cara pembasmian rumput dengan herbisida itu ya sebenarnya sangat simpel dan cepat ya, tapi harus mengeluarkan biaya juga ya. Di samping itu mungkin bisa mengurangi kadar kesuburan tanah ya, karena dia itu bersifat racun ya, untuk seperti kimia ya. Dan kalau ini rumput jenis teki ya, teki-tekian. Ini berkembang biak melalui bunga dan ada bijinya ya.
Tapi rumput seperti ini kalau tidak dibasmi, dia pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Dan ini adalah jenis rumput padi-padian ya. Mungkin teman-teman yang menanam sistem tabela ya, itu kebanyakan itu kalau rumput seperti ini, kalau tidak dicabut ya, kalau tidak dibasmi, itu dia akan berkembang biak ya, semakin banyak. Dan susahnya rumput jenis ini itu kalau di masa vegetatif itu dia nggak kelihatan ya, karena sama seperti benih padi ya. Kalau masih muda itu, kalau dia sudah masa generatif itu lebih panjang, itu baru kelihatan. Dan warnanya, daunnya itu pun berbeda ya, sedikit kuning gitu ya. Susahnya itu kalau masih umur setelah tanam dan sampai 25-30 itu belum kelihatan ya, masih kelihatan sama seperti benih padi. Tapi kalau sudah lebih itu sudah beda ya. Dan ini adalah rumput jenis, kalau di tempat saya ini jenis teki-tekian ya, tapi ini yang kodoan kalau di tempat saya ya, karena berkembang biaknya ini juga melalui benih ya, berbunga ya. Karena dinamakan kodoan itu bunganya seperti telur kodok ya kalau di tempat saya. Ini juga berkembang biaknya cepat ya kalau tidak dilakukan pembasmian atau pencabutan sebelum bunganya berkembang. Bunganya kecil-kecil dan sangat banyak itu satu. Ini kalau masih muda itu kelihatan tidak ada batangnya atau seperti daun-daunnya. Dan ini adalah contoh rumput padi-padian ya, yang sudah panjang-panjang, yang sudah kisaran umur 50 harian ya. Setelah pemupukan kedua itu biasanya akan sangat kelihatan ya perbedaannya. Dia lebih panjang ya dari tanaman padinya itu yang asli ya. Ini juga akan keluar padi ya, tapi tidak sebagus seperti padi yang benih yang dibeli itu ya. Intinya di video yang saya buat ini adalah perkembangbiakan rumput itu bermula dari benih ya, adanya benih terus bisa tumbuh rumput itu. Yang pertama itu dibawa oleh air, terus yang kedua itu dia jatuh di tanah itu sendiri ya. Kalaupun terbenam, kalau suatu saat dia akan di permukaan itu pasti akan tumbuh juga benih rumputnya itu ya. Itu pada dasarnya atau pada intinya yang ingin saya sampaikan kepada dulur-dulur tani ya. Sehingga perkembangbiakan rumput jenis apa saja itu di lahan kita kok bisa merata itu ya, awal mulanya ya dari benih itu sendiri ya, benih rumput itu sendiri di lahan kita ya. Sebelum dia tumbuh sudah tua dan benihnya jatuh itu harus dimusnahkan dulu ya, untuk mengurangi
banyaknya pertumbuhan rumput di lahan kita itu ya, sehingga dari berkurangnya rumput yang tumbuh di lahan kita itu pun akan berkurang pula tumbuhnya rumput ya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kata yang kurang pas, Sinau Tani mohon maaf ya. Yang penting petani harus terus berusaha ya, maju terus petani Indonesia, dan jangan menyerah ya.